brother sister, gue mau unboxing buku Stempel Generasi Biru karyanya Rustam Rastamanis. Siapa Rustam Rastamanis? Kalau menurut kakak gue Sadri, dia menulis buku ini bukannya history atau sejarah, tapi his story atau ceritanya dia. Tapi kalau menurut gue, his story orang yang terdekat dari lingkungan potlot, lingkungannya Slang and the Gang. Jadi storynya dia itu yang merupakan his story itu sendiri. Coba kita lihat ya, kita buka ini. Packaging keren juga nih, gambarnya juga menarik. Kita lihat isinya. Stempel Generasi Biru, sirkus budaya populer. Apa tuh sirkus budaya populer? Menurut kalian gimana? Karena memang budaya populer yang diangkat di sini dalam bentuk impalitannya sirkus kali ya. Sini ada berapa halaman ini? 322 halaman. Tebal banget nih. Ini informasi yang sangat rare, sangat seru ini, karena mungkin banyak belum pernah didengar di mana-mana, karena yang cerita orang yang dari kecilnya bareng ngintilin Mas Bim Bim terus dijadiin partner in crime, jadiin tandeman buat bikin lagu, karena dia juga penulis kan Rustam, dan pemikirannya cukup berbahaya saat itu. Sini ada di daftar isinya, ada dibilangnya bagian, ada 17 bagian. Mulai dari kepompong. Baca. Ada 17 bagian, bacain aja deh. Pertama kepompong, kedua kupu-kupu, barulah ketiga album pertama. Terus sampai album kelima. Jadi ternyata di sini nggak menceritakan cuma tentang slang dan komunitas potlot, tapi termasuk bib setelah berpisah dari slang. Karena Rustam ada di lingkungan semua itu. Ada di potlot, ada bersama slang, bersama bib juga. Jadi di sini menceritakan 5 album pertama slang dan 5 album bib. Nah, di sini ada juga nih tentang penderitaan gue waktu vokalis gue di comot sama slang. Nggak juga sih, bercanda. Jadi waktu itu kebetulan gue waktu pertama kali tahu Mas Bim Bim ngeband, dia bikin CSC, Cikini Stone Complex. Itu anak-anak ABG yang ngefans sama Rolling Stone, cover lagu Rolling Stones sampai jadi geng. Terus berikutnya mereka bikin slang, karena udah mulai ada lagi nih perkembangan musik-musik baru. Akhirnya slang juga mengcover lagu-lagu rock yang lagi tren waktu itu, salah satunya Van Halen. Situlah Bongki gabung di pemain gitar tadi waktu itu. Makanya di sini disebut kepompong dan kupu-kupu, karena peralihannya itu tuh mulai dari pompong belum jadi apa-apa, jadi ulet, sampai dia jadi kupu-kupu yang indah bisa terbang. Dan itulah salah satu juga filosofinya Mas Bim Bim dengan slang gitu loh, bahwa kita harus selalu bermetamorfosa dari yang kecil nggak berarti jadi yang indah, banyak manfaatnya insyaallah gitu. Nah waktu itu gue ketemu Pai waktu gue SMP, dia daftar jadi gitaris band gue nggak terima karena gue udah ada gitaris.
gue cuma nyari basis. Akhirnya Pai gabung sama temen-temen SMP gue bikin acara-acara festival, main lah di Potlot. Terus gue masuk SMA 26, ketemu lagi sama Indra, keyboardis jazz. Gue tarik lagi nih, ada studio di Potlot, ayo kita latihan-latihan. Udah jadi geng lagi. Slang dengan personilnya masing-masing main punya band. Gue juga dengan Lovina sama Kakak, waktu itu masih sama Kakak. Sampai waktu itu di saat gue mesti ujian SMA, satu lifting semua nih pemain-pemain Lovina kecuali Kakak di bawah gue 2 tahun. Begitu gue mesti ujian SMA, begitu Kakak mesti ujian praktek SMP sering berantem waktu itu, kena dianggap sebagai mungkin salah satunya yang membuat keributan. Udah mau ujian praktek dikeluarin, ngaco nggak sih? Padahal udah tinggal lulus SMP. Udah akhirnya dapat tawaran rekaman. Mas Bim bilang, ini sayang nih kalau nggak diambil. Kakak waktu itu udah tambah keren, waktu itu masih umur 16 ya. Dulu dia nyanyi tune-nya nggak dapet, dilatih terus sampai tiba-tiba begitu keluar Guns N' Roses, dia di bis dapet suara falset tanpa disengaja lagi di dalam bis. Udahlah kita cover tuh Guns N' Roses, nontonlah. Mas Bim waktu itu pas ditawarin rekaman, akhirnya karena gue udah harus ujian, pemain gitarnya juga ayahnya baru meninggal, dia merasa harus menyelesaikan sekolah, dia gantung gitar. Yang satu kuliah di Bandung, ya udah pakai deh Kakak, silakan, nanti 2 album dibalikin gitu kan. Gue bikin band lah, Kidnap dengan personilnya, tahu siapa aja tahu lah gitu ya. Udah terus lanjutlah dengan konsistensi yang selalu selalu dijalanin sama maksudnya untuk menjadi prinsip bahwa setiap tahun minimal ada 1 album rilis, atau dalam setahun minimal ada, zaman sekarang ya, ada single-single yang terus dirilis 2 bulan sekali kayak paling lama gitu. Itulah yang membuat Slang tetap bertahan. Sama Bim juga selalu bilang bahwa di setiap lagunya selalu ada unsur selain cinta, ada sosial, ada youth movement, ada lingkungan hidup. 4 itu harus selalu ada di dalam album. Setiap tahun ngeluarin album, semakin banyak yang menjadi penggemarnya. Nah, di buku ini diceritain semua nih, dari industri musik, band-band di waktu itu, band seniornya Slang, sampai naiknya industri musik di masa itu, sampai jatuhnya industri di era digital. Dan kisah-kisah ini bisa menjadi satu khususnya kalau untuk slanker sama beepers, wajib dibaca ini, pasti senang banget. Tapi kalau untuk musisi, pemain band, budayawan mungkin, karena ini banyak kisah-kisah yang relate dengan literasi, dengan politik juga waktu itu mungkin. Ini seru banget nih, karena yang nulis memang jagoan tulisnya Pulau Biru Potlot dulu waktu bikin buletin ya, penulisnya lah Rustam. Begitu bikin lagu-lagu hits segala macam, sampai terakhir bikin lirik buat Asian Games theme song, Rustam juga bareng Pai. Jadi jangan dilewati ini buku, jangan sampai kehabisan, dicetaknya terbatas. Ayo daftar beli, let's go.